Milisani yafqahul qawli amma ba'd. Ya, teman-teman semua, insya Allah kita akan melaksanakan acara kita untuk pembekalan mahasiswa. Saat ini kalau saya nggak salah keempat atau kelima ya untuk pembekalan mahasiswa ini. Dan saya diminta oleh Helpdesk and Student Affairs sebagai pemandu acaranya, sebagai MC dan moderatornya. Kali ini kita akan membahas tentang tips and trick kuliah modal sederhana. Ya, nantinya lebih fokus sebetulnya lebih ke arah yang by handphone dan sebagainya gitu ya. Dan sebelum itu mungkin saya kenalkan diri dulu. Saya Heri Arjuna, IOU representatif Indonesia, ya, dan saya untuk secara struktur di bawahnya Pak Evan Indrawijaya. Barangkali teman-teman tahu tentang Pak Evan. Ada juga Pak Adi, ya Pak Adi ini fokus ke akademik seperti itu. Eh, dan mungkin kita bisa mulai aja. Izin konfirmasi untuk pembicara Pak Eko, apakah sudah Nah, tersambung? mudah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Betul. Oke, oke. Baik, sebelum itu saya kenalkan dulu Pak Eko Sumardianto. Ya, kalau nggak salah kita pernah ketemu ya Pak Eko di Jogja. Beliau Di adalah mahasiswa BAIS, Biaya Islamic Studies, sekaligus pengajar di MTS dan MA Hidayatullah. Gitu ya. Beliau juga mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Eko boleh untuk langsung materi, silakan. nah, izin share screen ya. Ya, silakan Pak Eko. Baik, apakah ada kendala Pak Eko untuk share screen-nya? Oh, oke, sudah nampak. Ya, silakan. Nah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salawatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Akhiri yang telah memberikan kesempatannya kepada kami untuk sedikit kami menekankan di awal ya, ini sedikit sharing, bukan untuk maksud kami untuk apa ya, bisa dibilang untuk menggurui, bukan seperti itu, tapi lebih ke sharing terkait dengan tips dan triks memaksimalkan smartphone untuk belajar di IOU. Dan pertama-tama tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memudahkan bagi kita langkah-langkah kita untuk bisa menempuh metode pendidikan atau jalan untuk mempelajari agama Islam ini secara lebih mendalam, lebih serius. Dan ini adalah salah satu dari bentuk keutamaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Meskipun mungkin kami pahami bahwa banyak di antara kita sebenarnya juga secara ilmu kita sudah di taraf, maksudnya bukan maksudnya para partisipan di sini sudah mengajar lah bisa dibilang gitu. Tapi karena salah satu tuntutan daripada dunia pengajaran atau dunia pendidikan adalah adanya sertifikasi atau bisa dibilang secara gampangnya gelar gitu untuk mendukung akademik kita di sekolah. Dan IOU ini Masya Allah telah memfasilitasi kita, di mana kita yang memiliki kesibukan, keterbatasan waktu, kita bisa mengambil manfaat dari adanya program belajar di IOU ini secara daring. Adapun kami dihubungi oleh panitia untuk
menyampaikan sedikit tips dan trik ini, mengingat bahwasanya belajar di IOU ini tidak melulu harus di depan komputer. Itu kami alami ketika kami sudah beraktivitas di misalkan di jam kerja. Itu sangat bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke pembahasan melalui slide ini agar lebih runut. Ini yang pertama harus kita sadari bahwasanya salah satu dari bentuk tanda ini untuk motivasi di awal, yakni salah satu bentuk bisa dibilang tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita adalah digerakkannya hati kita, diberikannya kita taufik untuk bisa menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Entah dimanapun kita menuntut ilmu syar'i misalkan, apabila Allah Ta'ala telah menggerakkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i ini, yang awalnya ini ilmu syar'i itu didatangi dengan talaki, namun dengan kemajuan zaman, dengan dimudahkannya oleh Allah Ta'ala dengan metode bisa dibilang online ini yang menembus batas borderless, maka ini juga salah satu suatu nikmat bagaimana mudah sekali kita untuk bisa masuk ke dunia thalabul ilmi ini. Semoga ini adalah salah satu bentuk dari tanda Allah ridho untuk mengharapkan keharapan kita, tanda-tanda Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi kita. Karena hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Karena siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan ia. Allah akan gerakkan dia dalam jalan untuk mempelajari agama ini, agar ia paham tentang agama ini. Maka ini adalah salah satu bentuk dimudahkannya kita, ini salah satu bentuk tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Untuk motivasi di awal. Selanjutnya kita masuk ke materi ini. Nanti yang di awal-awal memakai slide untuk bisa dibilang pengantar saja, nanti lebih yang sesi diskusinya nanti lebih ke praktek saja, nanti akan saya praktekkan dengan memakai HP. Jadi belajar online bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan gadget apa saja. Baik itu HP, tablet, laptop, komputer. Yang terpenting adalah gadget tersebut mendukung portal internet untuk kita bisa membuka website. Maka kuliah berbasis online ini semua materi dan proses pembelajaran dalam portal online. Bagusnya di IOU ini seperti sebuah ada bank data yang besar. Itu kita join di IOU sudah dari semester 1 sampai kita semester 8 materi itu sudah ada. Materi sudah ada dan sudah bagus, solid, tinggal kita mengakses satu persatu untuk kita mempelajari. Di luar nanti kan ada masalah penilaian, itu untuk penilaian dan juga pertemuan langsung itu hanya yang di luar bank data yang sudah pakai jadi, dan bisa diakses meskipun hanya dengan menggunakan HP smartphone. Ini kami alami sekitar 2 semester terakhir ini kami memaksimalkan adanya HP karena dengan kesibukan kami mengajar, juga kuliah dari kediaman kami di Yogyakarta, dan kami kuliah di UI Surakarta, meskipun ada melalui online juga, cuman kita juga harus bisa datang ke sana ketika dibutuhkan untuk satu dua keperluan. Maka memakai HP ini sangat membantu bagi kami. Jadi ketika kami sedang bekerja, misal mengajar, di jam-jam kosong itu kita sempatkan untuk membuka HP, maksudnya kita mengakses materi di IOU menggunakan HP, kita maksimalkan HP kita. Karena mudahnya HP itu kita bisa dimanapun dengan tidak perlu menghubungkan WiFi dengan data yang kita miliki. Dan insya Allah materi-materi yang ada di IOU ini termasuk memakan data yang kecil. Jadi kita bisa memaksimalkannya di waktu-waktu senggang kita. Jadi dulu sebelum mengajar pun juga kami berjualan makanan. Itu ketika sambil menunggu pembeli kita buka materi, kita pelajari. Jadi untuk memaksimalkan waktu. Jadi meskipun belajar online, kita juga harus punya
manajemen waktu yang baik. Jadi sehari itu kita punya target berapa modul harus kita pelajari. Nah itu hendaknya dari sekarang kita bikin rencananya. Jadi jika hari ini kita terlewat satu modul, misalkan kita hari ini kita target satu harinya 2 modul, kita terlewat satu modul. Nah, alangkah baiknya kita itu menambahkan satu modul itu di besok harinya. Itu akan sangat baik. Makanya dengan HP ini, dengan maksimalkan smartphone kita, kita bisa membuka modul-modul itu dengan sangat mudah. Maksudnya kita itu sempit kita dengan membuka materi. Itu akan sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai kita ini waktu udah deadline, kita baru mengejar ketertinggalan materi, itu kan sangat tidak efektif. Itu kami alami sendiri ketika dikejar deadline, belum kita nanti di tugas, ada tugas esai itu dekat pas dan UTS dulu, itu sangat 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 bisa dibilang tidak maksimal dengan tekanan deadline. Jadi akses materi, semua materi yang ada di IOU, portal IOU ini bisa kita akses melalui HP, mengerjakan kuis modul, bahkan di ujian ketika kita di exam center, itu bisa kita memakai HP. Bisa memakai HP. Jadi teman kami dulu, salah satu musyrif di Taruna Al-Quran, sekarang beliau masih di IOU dan juga melanjutkan di Yarmouk University. Beliau ketika ujian di exam center, beliau pakai HP, maksimalkan HP-nya, Masya Allah. Dan ketika itu kita pakai laptop kalau saya dulu. Meskipun laptop saya udah mulai lambat, jadi kenapa saya memakai HP ya karena laptop saya itu harus dicolokkan ke charger. Mungkin ada di antara teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya. Jadi ketika tidak ada colokan listrik, laptop saya tidak bisa digunakan. Namun dengan semua kelebihan ini akses materi bisa dipakai, memakai HP semua materinya, mengerjakan kuis modul, pertemuan langsung yang nantinya tiap pekan akan ada jadwal pertemuan langsung dengan Ustadz di Indonesia kan, Ustadz TA kita, tutor asisten kita yang ada di Indonesia itu kan nanti ada tiap matkul itu satu pekannya ada pertemuan langsung melalui Zoom, itu kan bisa kita pakai dengan HP. Kita maksimalkan HP bisa, tanpa kita perlu harus membuka laptop. Jadi ketika kita qadarullah di perjalanan, sudah sering sekali kami juga mengalami hal tersebut, ketika di perjalanan, ketika kita di kajian atau di ada jadwal di luar rumah itu, pas qadarullah ada pertemuan langsung. Jadi kita menempikan diri sebentar dan cari tempat yang kondusif tanpa mencari wifi, tanpa harus membuka laptop, kita memakai handphone kita. Masya Allah, itu sangat sangat efektif sekali di tengah keterbatasan kita. Namun ada satu yang kami tidak menyarankan untuk memakai HP, hanya ini satu ini, yakni tugas esai, tugas tulis. Nanti ada setiap mata kuliah itu kan di tiap semesternya kita dibebankan untuk membuat tugas esai. Ini kayak tulisan ilmiah, artikel ilmiah itu tiap mata kuliah satu semester itu. Nah, itu kami sarankan tetap memakai laptop atau komputer. Meskipun mungkin ada yang bisa mengerjakannya memakai HP dengan memakai aplikasi misalkan WPS atau Office atau Wattpad, tapi itu sangat butuh effort yang lebih kalau kita mau mengerjakan tugas esai itu ya, memakai HP, karena tugas esai itu nantinya kan ada rule-rule, ada aturan-aturannya, yakni marginnya berapa, spacingnya berapa, jenis fontnya harus apa, ukuran fontnya harus berapa. Itu kalau kita memakai HP saya kira membutuhkan effort yang sangat lebih. Jadi kami sarankan ini kalau kita membuat esai itu baiknya kita bikin seperti di kertas kasar gitu. Jadi kita tulis dulu apa yang mau kita tulis dari buku rujukan kita tulis di buku, kita kertas gitu. Setelah kita menuliskannya di kertas, ketika sudah jadi, kita sudah siap untuk mengetiknya, kita bisa memaksimalkan atau meminjam punya teman, atau memaksimalkan punya kantor, atau kalau masih ada warnet, nah masih ada insya Allah, kita bisa memaksimalkan warnet atau tempat pengetikan untuk mengetik tugas esai itu. Jadi tetap kami sarankan untuk menunggu tugas esai itu, kami sarankan untuk memakai komputer atau laptop. Dan insya Allah hanya itu yang membutuhkan laptop atau komputer. Selain dari itu
semua proses pembelajaran di IOU bisa kita maksimalkan memakai HP atau smartphone. Jadi aplikasi browser, kita masuk ke aplikasi pembahasan tentang aplikasi browser yang dipakai. Jadi di sini kami memakai aplikasi browser bawaan HP kami ini. Ada gambar tampilan di PPT kami ini memakai Google Chrome biasa bawaan HP. Ya tampilannya ini seperti ini, tampilannya lebih simpel, tapi dengan simpelnya tampilan ini tidak terus mengurangi kontennya. Semua konten yang ada di website bahasa IOU ini, dan IOU bahasa ini semuanya udah tercakup di dalamnya. Semua yang diakses melalui komputer atau laptop, kita bisa akses melalui HP sama semua. Kontennya semua sama. Hanya tampilan saja lebih dipersimpel. Jadi seperti smartphone pada umumnya yang sudah dibekali dengan aplikasi-aplikasi untuk browsing, semisal aplikasi internet bawaan, Chrome, Mozilla, dan juga PowerPoint. Nah, buka kenapa namanya PowerPoint? Apaan sebenarnya itu salah. Jadi kayak Chrome, Mozilla atau bukan PowerPoint, maksudnya Opera Mini. Apaan nama Opera Mini. Jadi kami memakai Chrome karena mudahnya pemakaian dan tampilan yang mudah dipahami serta tidak terdapat iklan. Atau mungkin kalau biasanya pakai komputer, kalau anak di komputer anak memakai Mozilla. Tapi kalau di HP anak belum pernah nyoba memakai Mozilla karena pemakaian data di Mozilla kalau di komputer itu lebih cepat, dia lebih minim cache gitu loh. Jadi pemakaian data bisa lebih hemat kalau di Mozilla Firefox laptop. Tapi karena pakai Google Chrome bawaan HP, anak rasa sudah cukup untuk kami mengakses materi di IOU. Tentunya tampilan portal IOU dengan smartphone sedikit berbeda apabila dengan memakai notebook. Tapi setiap portal menu tetap sama, jadi konten sisinya tetap sama. Selanjutnya, nah pastikan operator kamu aman ya. Nah, pas ini salah satu yang kami alami dulu kendala ini. Afan, apakah ada masalah? Suaranya tidak jelas atau bagaimana? Jelas, Ustaz, jelas. Oh, Nggak ada ya. kendala. Oh, nah, kita lanjutkan ya. Jadi pastikan operator kamu aman. Nah, ini nanti antum jangan kaget ketika memakai HP ada yang operator kita itu bisa dibilang apa ya? Tersaring itu loh, kayak kita ada kayak sistem security system itu kita nggak bisa masuk. Jadi dulu anak pakai Indosat itu tidak bisa masuk. Nah, belajar online. Karena belajar online butuh senjata lebih ya kawan, yaitu kuota. Tentu kuota ini kan. Yang satu ini harus selalu ready sebelum kita belajar. Kecuali jika ada penolong kita yang bernama WiFi. Namun jangan kaget nanti ketika ada operator yang kita pakai tidak bisa untuk membuka portal semisal Indosat seperti yang anak pakai dulu dan Telkomsel. Telkomsel ini yang pakai teman anak juga dulu dia tidak bisa untuk membuka website IOU. Jadi terkena blok security system. Tapi operator lain bisa seperti smartphone yang anak pakai. Dia anak memakai operator smartphone. Dan dulu juga pernah pakai XL juga seperti yang dulu anak juga bisa. Tapi anak lebih memakai smartphone untuk saat ini. Tapi kalau untuk WiFi insya Allah aman. Kalau untuk WiFi insya Allah aman. Kecuali tadi Telkomsel atau Indosat atau mungkin nanti antum yang memakai operator lain mungkin akan mengalami hal yang sama. Jadi nggak bisa membuka portal bahasa. Jadi kayak terdeteksi sebagai situs lottery yang ngomong apa ya? Anak dulu pernah dapat penjelasannya tapi agak lupa. Jadi terdeteksi oleh sistem security Indonesia bahwa portal ini tuh antar negara dan menyimpan data-data orang di negara kita gitu. Kayak di blok. Nah, ketika Indosat dan Telkomsel tetap terbatasi terblok tetap bisa kita akali dengan memakai VPN. Inilah VPN solusinya. Karena dulu ketika memakai Indosat salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk masuk masuk ke portal IOU yang memakai VPN. Dan salah satu VPN yang saya sarankan ini VPN 1.1.1.1 ini 14 kali ini. Karena kenapa saya memakai ini? Mudah pemakaiannya. Jadi kita tinggal download di Play Store ini ada. Terus nanti ketika sudah terdownload kita buka. Ya tinggal ini yang di bawah warp ini tinggal kita geser. Menunggu sebentar nanti bisa tersambung. Nah setelah tersambung ini insya Allah VPN aktif. Kita bisa masuk ke portal bahasa.io.
mungkin gitu. Nah, ini selanjutnya nanti ini tentang terkait tentang VPN tadi, insya Allah. Dan mungkin ada VPN-VPN lain yang kami belum tahu. Tapi yang Anda pakai untuk sementara ini, maksudnya selama ini ya satu-satu ini. Karena salah satu keunggulannya adalah dia itu datanya sedikit, ya 9,8 MB, dan juga pemakaiannya mudah, tidak ada iklan. Nah, tidak ada iklan yang bisa berseliweran di konten-konten yang dia gratis. Nah, ini lanjut ke materi pemakaian daya yang ringan. Masih pemakaian data, Afwan. Pemakaian data yang ringan namun dengan penyesuaian. Jadi website dalam pemakaian data termasuk ringan. Website IU ini termasuk ringan dalam pemakaian datanya. Jadi kita memakai HP insya Allah bisa lancar. Namun yang perlu adanya penyesuaian adalah untuk menunjang pembelajaran ketika pertemuan langsung, yakni via Zoom. Kita nantinya kan kalau ingin pertemuan langsung kita ya harus sudah punya Zoom dulu. Jadi kita nginstal di Play Store itu aplikasi Zoom. Jadi nanti ketika kita buka portal lewat Chrome tadi, kita klik di link pertemuan langsung, biasanya langsung diarahkan ke Zoom. Seperti itu. Jadi kita install dulu Zoom-nya di aplikasi kita. Maka dibutuhkan yang kedua dibutuhkan HP yang mendukung, yakni disarankan HP dengan minimal RAM 1 GB. Ini untuk mendukung tadi supaya Zoom kita itu bisa lancar. Jadi pemakaian data nanti yang lumayan, maksudnya yang agak banyak di pemakaian Zoom. Tapi insya Allah kami memakai kuota smartphone itu 30 GB, 30 GB itu sebulan, seharga kurang lebih 70.000. Itu Masya Allah tercapai targetnya, maksudnya sebulan itu masih bisa dipakai. Nah, maksudnya sampai deadline 30 hari itu kita beli baru itu 70.000 sebulan untuk kita belajar 30 giga insya Allah. Selama kita tidak memakai untuk di luar itu misalnya YouTube yang menghabiskan kuota atau ya intinya pemakaian-pemakaian sekunder atau tersier itu ya kita batasi lah. Kita bisa memilah-milah sendiri. Gimana yang kiranya bisa kita pakai untuk maksimal belajar dan mana yang kiranya kurang. Harusnya kita keduakan. Maksudnya dikesampingkan dulu. Makanya hindari pemakaian aplikasi-aplikasi sekunder yang tidak menunjang fungsi manfaat dari smartphone atau HP dalam proses atau dalam pembelajaran. Maka ya kami tidak sarankan untuk aplikasi-aplikasi yang misalkan kayak game yang masa saya bilang penuntut ilmu syar'i, thalabul ilmi di IOU, HP-nya sudah terbatas, Afwan, maksudnya HP-nya sudah terbatas harusnya dipakai buat belajar malah dipakai untuk ngegame yang tentunya game itu selain membuat HP kita bekerja keras, memakan kuota yang banyak. Jadi nanti ada ini di website tadi kan semua materi kan bisa diakses melalui HP. Nanti akan kita sharing ketika buka website aja. Ini untuk slide-nya yang pertama yang bisa kami sampaikan. Setelah ini kita akan coba untuk mengakses website. Sebentar. Apa? Ntar. Udah main laptop. Sebentar. Ana mau share screen agak terkendala.
Baik. Eh, Mungkin bisa di-sharing juga Ustaz sambilan kalau misalkan dari awal apa namanya, belajar itu benar-benar langsung dari pakai HP nggak Mas ya? Kalau awalnya dulu anak pakai laptop, karena ketika dulu pertama kalinya pakai laptop masih kondisinya masih fit, dan anak dulu kan di Oh, masjid. ah, ah. Jadi waktu ketika itu anak belum menikah, jadi anak di IU itu ketika belum menikah, sampai sekarang sudah menikah, Masya Allah. Jadi dulu ketika belum menikah anak di Alhamdulillah. masjid difasilitasi oleh masjid dengan wifi dulu, alhamdulillah. Dan Masya ketika Allah. itu Masya kondisi, Allah. kondisi laptop masih alhamdulillah masih. Jadi ketika jadwal sudah mulai padat, masih kegiatan kita mulai padat, nah itulah kita memakai maksimalkan fungsi HP itu di Hmm, Anda hmm, merasakan hmm, hmm. manfaatnya sekali dengan maksimalkan fungsi HP. Masya Allah, Masya Allah. Kalau nggak salah juga ada ya di antara teman kita ya yang lulus itu sampai dari awal sampai akhir itu pakai HP. Di tahun lalu kalau nggak salah ada yang lulus seperti itu. Nah, ya itu Iya, yang Masya Allah. disampaikan. Ah, Cuman kalau untuk mhm. yang anak yang nggak habis pikir, bagaimana beliau tuh bisa mengerjakan tugas. Esanya kalau dia Tugas. emang benar-benar pakai HP, nah itu yang agak bisa dibilang di Sulit. luar negeri. Betul, betul, betul. Agak sulit nih memang. Memang Apalagi ke butuh effort. PowerPoint gitu kan. Nah, Ah, kalau PowerPoint pakai Canva sih bisa kalau PowerPoint. Insya Allah ada. Canva itu udah memfasilitasi, oh, oke, 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 oke. bisa itu. Kalau Canva cuma ya nanti otomatis memakai apa ya, memori. Iya, dayanya juga perlu lumayan RAM-nya ya kalau untuk itu. Ya, Kalau tanpa, cuman insya masih Allah kalau terkendala untuk Mas untuk share screen? gimana? Masih terkendala untuk share screen? Kayak terblok sebentar. Kalau layar tuh kayak kena security ya. Hmm, nampak udah ada. Alhamdulillah udah muncul Mas Eko. Silakan bisa dilanjut. Baik, kita tunggu sebentar. Nggak Mungkin bisa ada ya. sedikit Yang terkendala. berat. Nggak bisa gimana? Ustaz? Kayak terhalang, jadi ada yang harus diizinkan gitu. Nah, itu udah anak klik. Oke.
Jadi keterangannya mendeteksi konten sensitif atau bentar. Oke, 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 oke. Ha, ha, ha. Iya, saya coba akalin pakai ini ya. HP IOU. Barangkali bisa. Mungkin coba antum pakai itu nanti karena hampir mirip cuma tampilan, nanti membuka tampilan sama mau ngasih tunjuk ke teman-teman tuh kalau kita buka materi pakai HP itu gimana sebenarnya mau gitu. Yap. Mm-mm. Saya pakai demo IOU aja ya. Sama kan Mas ya? Sama-sama sama. Yang penting bisa buka video sama download PDF itu. Oke. Ya, saya masuk dulu. Nah, sudah masuk Mas. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita nanti bisa masuk ke, jadi biasanya kalau kita setelah masuk itu kita ubah dulu bahasanya, biasanya cuma gitu. Bahasanya di sebelah kanan gitu. Bahasanya kita pun bahasa Indonesia. Anda di DP ini, coba DP atas nih, DP. Itu nanti ada mengubah bahasa, kan biasanya nanti bahasa di bahasa. Yang kita ubah udah ini kan karena udah di bahasa Indonesia. Biasanya nanti kadang English, yang kita ubah ke bahasa Indonesia sudah. Terus misalkan kita mau lihat mata kuliah kita, tinggal kita masuk ke beranda tadi, beranda. Beranda. Nah, biasanya di beranda ini akan muncul mata kuliah yang kita ambil. Nanti tinggal kita klik aja ya. Coba apakah bisa di demo kursus ini. Nah, kalau ini kan demo kursus tulisannya. Nanti kalau di tampilan memakai HP itu ya mata kuliah yang kita ambil. Yang di demo kursus tadi. Nah, ini. Jadi nanti mata kuliahnya akan muncul semua di situ. Semua menunya ada di bawah ini, mulai dari pusat portal ujian kita bisa mendaftar ujian di situ, pengajuan transkrip nilai. Nah, ini misalkan fikih 32 misalkan. Kita klik, coba bisa diklik. Kita misalkan buka modul pertama. Semua, oh ya, itu kan karena kita nanti kan misalkan mau download silabus, mau download buku paketnya itu kan bisa kita download di HP. Kita buka PDF-nya. Jadi salah satu aplikasi yang kita butuhkan adalah WPS Office atau PDF Reader atau yang semisal dengannya. Jadi ya gimana bisa HP kita itu membaca PDF.
Yang modul 1 tolong akhiri bisa modul 1. Nah, modul 1 ini kan ada video bagian 1A, video 1B, 1C ini kita bisa lihat satu persatu nantinya. Tapi dengan estimasi ya kuota agak banyak. Tapi kalau kita, Ana mengakalinya agar bisa lebih simpel, lebih efektif, Ana langsung download di transkrip modul ini. Biasanya gitu, Ana belajar kalau dengan keterbatasan waktu dan bisa bilang ingin hemat kuota. Tapi kan kadang orang belajarnya beda-beda. Ada yang pengen dia benar-benar lihat bagaimana dosen yang IOU 21 ini di bagian A, bagian B, bagian C ini kan nanti beliau menjelaskan pakai bahasa Inggris dan di bawahnya ada transkripnya. Translate Afan. Ada orang yang harus belajarnya dengan metode itu. Namun ketika anak belajar memakai HP, anak langsung ke transkrip modul 1 ini. Jadi kita nanti download PDF-nya. Kita kita download PDF. Ketika kita klik transkrip modul 1 ini, nanti akan kita download PDF. Seperti itu. Jadi metode anak belajar seperti itu, kita download. Terus setelah kita baca sampai selesai di modulnya itu, kita kerjain modul tesnya untuk mengetes pemahaman kita. Itu bisa kita kerjakan memakai HP. Dan nilainya otomatis juga keluar nanti di daftar nilai. Begitu. Nah, mungkin balik ke yang depan, Nah, yang portal yang fikih tadi tolong diklik yang mata kuliah fikih. Nah, fikih 302 ini ke bawah sebentar sampai ke informasi pertemuan langsung. Nah, ini URL ini yang tapi yang ini yang rekaman ini, yang rekaman. Nanti yang terbaru akan ada juga mirip itu. Kita kalau mau pertemuan langsung dengan TA Indonesia, diklik di info pertemuan langsung tadi akan diarahkan ke Zoom. Hampir sama dengan yang di komputer. Semua menunya itu sama plek, cuman lebih dipersimpel. Jadi kita bisa perhatikan semua materinya tuh ada. Mungkin cukup seperti itu, Akhiri kalau kita buka sesi diskusi aja bisa agar bisa lebih maksimal untuk sharingnya. Apabila ada teman-teman nanti yang sudah pernah, ini tentunya kan nggak cuma dari BAI saja, mungkin ada yang BMAIS atau MAIS malahan. Nanti sambil bisa dicoba lah memakai HP-nya. Semoga bisa maksimal. Baik, Afwan, laptop anak tadi mati tiba-tiba. Mungkin bisa kita lanjut untuk pertanyaan. Lanjut untuk tanya jawab aja, sharing tanya jawab. Nanti kalau kami bisa menjawab, insya Allah akan kami jawab dengan sebaik. Faliyatafaddal. Ya. Teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan diutamakan yang verbal biar kita ada komunikasinya. Kalau misalkan nggak nyaman ataupun lebih memilih untuk chat juga nggak masalah. Ya, boleh untuk pertanyaan-pertanyaan silakan yang ingin open mic ataupun yang ingin di chat. Silakan. Ya, Anda mau nanya. Silakan Mas Purnomo. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Eko tadi memaparkan metode belajarnya itu dengan membaca transkrip, tidak membuka video. Memang yang saya juga baru mulai belajar, memang translate yang ada di video memang sama dengan transkrip. Jadi memang betul. Ngapain di video
kalau di transkrip itu sama. Kecuali yang bisa bahasa Inggris, monggo, ya kan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hanya dengan transkrip saja kita sudah bisa menguasai semua materi dan bisa mengerjakan modul tes tanpa harus membuka buku utamanya? Bagaimana Ustadz Eko? Apakah sudah cukup materinya hanya dengan transkrip, cukup memadai untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di modul tes, atau perlu juga membuka buku utamanya yang ada di berkas eh, di website? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Purnomo atas pertanyaannya. Mungkin silakan Pak Eko bisa langsung dijawab untuk pertanyaannya. Oh, JJ. Ya pertama, disclaimer dulu, Pak. Karena last to be ustadzin. Belum jadi ustadz, masih sama kayak antum, masih belajar di IUU. Jadi ketika kita buka modul itu, kita ada modul 1, 2, 3 itu, ini udah masuk ke tips belajarnya sebenarnya. Bukan tips yang pakai HP. Ini tips belajarnya. Jadi kita sebelum belajar modul 1, 2, 3 itu kita buka silabusnya dulu, Pak. Jadi silabus itu kita buka, di silabus itu akan kelihatan modul 1 itu membahas tentang apa sih? Misalkan poin apa ya? Misalkan fikih, modul 1 itu tentang toharoh dan membahas tentang air misalkan. Itu nanti yang dipertanyakan di modul itu, yang kuis modul itu nggak bakal keluar dari eh, silabus ini, nggak bakal keluar dari apa pokok bahasan atau lingkup bahasan yang ada di modul 1 tadi. Tentunya kita juga membuka buku. Karena Ana juga beberapa PDF itu Ana print, juga ada yang belum Ana print, Ana pakai HP itu juga ada. Tapi pertanyaannya itu ya nggak semudah kayak kita sekolah, maksudnya sekolah SMP, SMA lah. Jadi textbook bener-bener sama persis sama yang di kuis itu enggak. Cuman nanti lebih ke kayak penalaran. Misalkan penggunaan bahasa di textbook itu apa? Penjelasan dari syekhnya itu apa, di bukunya itu apa, nah di pertanyaan itu. Tapi intinya hampir mirip, cuma nanti butuh penalaran lebih. Dan untuk pemahaman, insya Allah, sedikit banyak anak dapat pahami. Tapi kalau ada sesuatu kan translate-nya bisa dibilang banyak permasalahan yang Anda jumpai itu di translate-nya itu agak kurang gimana ya, lugohnya itu nggak dapat gitu loh. Kalau kita dari bahasa Inggris juga ke bahasa Indonesia itu kayak agak ada missingnya itu Anda catat biasanya Pak, Anda catat di bab ini. Nah itu waktu pertemuan langsung dengan Ustadz itu biasanya Anda tanyakan itu, Anda minta penjelasan tentang itu. Kadang itu. Dan untuk memahami materinya ya insya Allah dengan hanya membaca dan melihat video itu sebenarnya ya sama. Karena materi yang disampaikan itu juga sama. Tapi terlebih nanti kita emang dituntut untuk belajar dengan bukunya tadi, muqarrarnya tadi. Kita baca juga di situ. Tapi selama yang Anda pelajari ya, yang dijelaskan oleh Syekh itu malah lebih banyak daripada buku itu. Maksudnya pengembangan biasanya seperti itu malah. Tapi insya Allah ketika kita memadukan itu tadi, yang kita baca di PDF-nya itu, kita maksimal di situ ya, biasanya nggak jauh dari itu sih modul tes. Dan kadang juga nanti ada antum bakal jumpai eh, apa ya, transkrip di modul 1 misalkan. Itu keluar di pertanyaan di modul 2 diulang lagi. Itu bisa jadi juga seperti itu karena bank data kuis itu juga pakai bank data sih gitu. Di bank kuisnya itu dia diacak gitu. Ada beberapa banyak kuis yang disimpan, nanti yang dikeluarin itu berapa. Seperti itu juga kalau ujian juga seperti itu. Intinya kalau untuk mengerjakan kuis itu entah itu pakai HP atau pakai komputer, entah kita membaca transkrip atau melihat videonya itu sama. Jadi yang ditekankan itu adalah penalaran dan pemahaman kita. Jadi kadang kita membaca video pun juga fokusnya pada transkripnya kan. Kadang itu. Emang tetap dituntut untuk kita tuh nggak bisa hanya apa ya, mengandalkan dengan syarah dari video tadi. Tetap kita harus bantu dengan kalau anak kan ada di dashing
pengajian-pengajian, ngaji kitab atau buku yang diperintah anak baca di waktu senggang juga seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau ada yang kurang mungkin nanti bisa ditambahi oleh akhir. Jazakallah Ustaz atas nggak mau dipanggil Ustaz tadi ya, Mas Eko ya, atas jawabannya. Mungkin bisa ditambah lagi pertanyaannya. Silakan yang mau bertanya, baik via verbal ataupun via chat. Baik, Baik, mungkin sudah tidak ada. Yang di chat mungkin sebentar. Yang Oh, di chat ada mungkin ya dari Abu Zahra ya. Baik, ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menggunakan VPN? Silakan Mas Eko untuk dijawab. Nah, izin menjawab. Jadi terkait VPN tadi ya tergantung aplikasi yang kita pakai. Makanya salah satu aplikasi yang saya sarankan ini 1.1.1.1 ini. Dia sangat mudah memakainya. Selain tadi datanya cuma 9,8 mega ini yang memakai memori kita. Kita tinggal buka aja setelah kita download kan. Kita download. Ini tampilannya akan seperti yang tengah ini. Tampilannya akan seperti yang tengah ini. Kita geser kursor yang ini, yang di atasnya terputus ini kita geser ke kanan. Kita tunggu sebentar sampai dia tersambung. Sudah, setelah itu kita bisa memakainya. VPN udah aktif di atas layar, maksudnya di jajarannya baterai, jam itu loh, di atas pojok kanan atas akan ada keluar kotak tulisan VPN. Itu berarti VPN kita sudah aktif. Cuman seperti itu pemakaiannya. Jadi insya Allah udah bisa dipakai untuk menembus portal tadi Mas ya. Baik, semoga menjawab ya Pak Abu Zahra. Silakan Mas Eko, ada pertanyaan lagi di chat dari Mas Angga Nugraha. Barangkali bisa dijawab. Nih nggak uangnya. Ya, halo Mas Eko. Ya batas akses itu ada, cuman kalau untuk apa materi, misal modul 1 sampai biasanya itu sampai 15 itu sampai ke UTS. Itu ya batasnya sampai UTS biasanya gitu. Jadi misalkan kita 3 hari sebelum UTS pun, nah ini jangan sampai Harusnya Mas, kan. kita mepet seperti itu ya. 3 hari sebelum UTS kita tuh belum sama sekali mengerjakan modulnya. Seperti ya jujur anak dulu pernah 1 kali itu. Psikologi Islam itu karena bahasanya kan anak memahami satu persatu modulnya agak telat itu. Jadi seminggu sebelum UTS itu masih ada beberapa modul yang numpuk. Jadi 1 hari bisa anak kerjain 2. Itu bisa. Jadi batasnya sampai UTS biasanya gitu, yang modul 1 sampai 15. Terus nanti modul selanjutnya itu bisa sampai UAS. Batasnya biasanya itu. Kalau untuk batas waktu akses. Tapi kalau untuk ujian UTS dan UAS kan nanti portal itu bisa dibuka, portal ujiannya kan ketika waktu-waktu tanggal-tanggal ujian. Kalau untuk materi tadi ada batas. Dan biasanya nanti di pojok kanan kiri, pojok kanan atas atau pojok kiri atas ya. Itu ada tulisannya. Ini available sampai kapan gitu, ada tulisannya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Eko atas jawabannya. Ada lagi beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan dari Pak Arif dan Angga Roga tidak lagi. Posisi mengerjakan kuis tiba-tiba internet putus. Bagaimana nasib kuisnya? Apakah bisa diulang atau bagaimana caranya? Ya, silakan Pak Eko. Oh ya, itu juga pernah saya alami dulu. Tapi itu anak kasusnya memakai laptop. Jadi kodarullah kita mengerjakan kuis, laptop anak itu listriknya mati. Jadi mati terus anak buka pakai HP.
Alhamdulillah masih bisa. Jadi kita membuka kuis itu kan ada batas waktunya 10 menit. Ketika kita mati HP kita atau listrik kita mati itu selama masih ada waktu 10 menit tadi itu masih terbuka itu portalnya. Kita tinggal masuk lagi portal, langsung melanjutkan seperti itu. Cuma nanti kalau kita memikirkan misalkan kita mikir 5 soal kan tiap modul tes kan ada 5 soal nanti. 5 soal dengan estimasi waktu 10 menit. Nah, 10 menit itu kita kok ngelamun atau kita tinggal itu ngerjain kuisnya. Berlalulah waktu 10 menit itu udah dinilai mengerjakan. Jadi nanti nilainya 0. Karena ada batas waktunya tadi kan. Batas waktu 10 menit kita abaikan, kita tinggal, tapi ternyata waktu itu terus berjalan sampai deadline 10 menit. Kita belum menjawab satupun ya dinilai sudah mengerjakan dan jawabannya salah semua. Jadi kalau kita nanti mengerjakan dan HP-nya mati, listriknya mati, koneksi putus, ya itu bisa kita lanjutkan lagi ketika 10 menit tadi tuh 10 menit waktu mengerjakan belum selesai. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Seperti masih ada satu sebenarnya. Oh, ini bantu menjawab yang PDF reader ya. PDF reader ini untuk coret-coret. Kalau untuk coret-coret tuh gimana ya? Karena nggak pernah coret-coret di layarnya PDF reader soalnya. Karena kenapa? Alasannya salah satunya itu yang kita coret-coret itu kan tangan kita dan tulisan yang di situ tuh nggak bisa kecil. Jadi bikin kayak resume lah gitu. Catatannya itu anu di kertas biasa gitu. Nggak pernah anak tuh langsung di PDF-nya. Kecuali dari PDF yang udah anak kasih buku itu anak kasih warna atau kasih urat-uratan. Tapi kalau untuk mencoret langsung ke PDF juga belum pernah. Dan kalau untuk PDF anak biasanya nyoret-nyoret pakai itu kayak dulu ya. Atau juga WPS Office anak saya ingat anak-anak pakai WPS Office itu. Tapi belum anak juga belum pernah maksudnya nyoret-nyoret di PDF. Karena nah ini seperti ini kan dia sangat gede untuk gak efektif lah bisa dibilang kayak gitu kalau untuk PDF. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Eko atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan.